Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Shalom semuanya, kembali lagi di Rema STPI. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk saat kesempatan hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang pimpin kami supaya kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengarkan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua yang dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan menunjukkan satu gambar. Ini adalah gambar singa dan juga anaknya. Tentu di beberapa saudara pernah tahu apa gambar ini.
ini adalah salah satu film yang pernah saya lihat. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat akan satu adegan dalam film ini. Pada waktu itu, si anak singa, dia merasa penasaran terhadap lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Tetapi dia tidak bisa ke tempat itu karena orang tuanya yang selalu melarang dia untuk ke tempat-tempat yang belum pernah dia datangi. Pada saat itu dia memberanikan diri bersama dengan satu temannya yang juga masih kecil. Dia berlari sampai ke tempat di mana dia tidak pernah menemui tempat itu. Dia merasa asing dengan tempat itu, dan pada saat itu ada beberapa hewan buas yang juga mengintai si anak singa ini dan temannya. Mengintai untuk memangsa anak singa tersebut. Anak singa ini merasa ketakutan karena dia merasa tidak memiliki kekuatan apapun. Si hewan-hewan itu segera menyerang anak singa ini dan juga akan memangsanya. Tapi beberapa saat sebelum anak singa ini dimangsa, tiba-tiba ayahnya, seekor singa ini, tiba-tiba dia datang lalu menyerang hewan-hewan buas itu dan menyelamatkan anaknya. Apa yang dilakukan oleh si ayah singa ini mencerminkan suatu keadilan. Dia menyerang karena anaknya terlebih dahulu diserang. Itu yang dinamakan dengan keadilan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang juga berbicara tentang keadilan. Namun sebelumnya kita akan buka kitab kita. Kita akan membuka kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama. Nahum pasal 1 ayat 6 sampai 7. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, firman Tuhan dalam kitab Nahum ini ditulis oleh Nabi Nahum itu sendiri. Namun keseluruhan kitab di sini berbicara tentang hukuman Allah kepada orang Niniwe. Nah, pasti di sini saudara-saudara sering mendengar tentang Niniwe. Niniwe pasti kita sering mendengarnya saat kita mendengarkan cerita tentang Yunus. Dan di akhir cerita dalam kitab Yunus itu, orang-orang Niniwe sudah diceritakan mereka sudah bertobat. Namun kenapa di dalam kitab Yunus sudah bertobat, namun sekarang di kitab Nahum mereka justru dihukum oleh Allah? Jadi kejadian di dalam kitab Yunus dan juga ketika Nahum bernubuat dalam kitabnya ini itu terjadi dalam kitab Yunus itu terjadi sebelum kitab Nahum ini. Jadi setelah orang-orang Niniwe ini mereka bertobat karena pemberitaan Yunus, setelah itu mereka kembali melakukan dosa lagi. Mereka melakukan suatu hal yang kejam, mereka menyakiti orang lain. Ketika mereka menyerbu kepada satu kota, mereka pasti akan membantai orang-orang di sana, membantai ratusan orang sampai tidak ada yang tersisa. Ketika ada yang tersisa, pasti orang-orang itu akan dibawa ke kerajaannya dan dijadikan budak di sana. Begitu kejamnya mereka melakukan hal ini. Jadi orang-orang Niniwe ini mereka melakukan sesuatu yang kejam. Niniwe ini adalah ibu kota dari Asyur. Kita pasti sering mendengar bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur sendiri salah satu mungkin dapat dikatakan sebagai musuh Israel, yang kita pasti sering mendengar bahwa Asyur menyerang Israel. Di sini karena kekejamannya ini, Allah akhirnya berlaku adil kepada bangsa Asyur. Kenapa dapat dikatakan adil? Kita melihat di ayat yang ke-6 ini. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Nah, di sini yang dimaksud geramnya Allah. Ketika Allah murka, di sini dikatakan tidak ada yang tahan berdiri menghadapinya. Di sini Allah memutarbalikkan keadaan. Ketika sebelumnya orang-orang bangsa Asyur ini, orang-orang Niniwe, mereka yang mungkin dapat dengan kejam berdiri di hadapan musuh-musuhnya, mereka menyerang orang lain, mereka menyakiti orang lain. Namun ketika Allah berkehendak untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka, di sini Allah menghendaki mereka sendiri tidak tahan berdiri di hadapan Allah. Bukankah ini suatu hal yang sangat berbanding terbalik?
Jadi Allah berlaku adil. Ketika kita melakukan suatu hal yang salah, pasti ada hukuman atas apa yang kita lakukan itu. Dan Allah berlaku demikian. Tetapi kenapa Allah sampai berlaku adil seperti ini? Kita bisa lihat alasannya di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan di situ, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Alasan kenapa Allah berlaku adil adalah karena Ia mengasihi umatnya. Allah mengasihi orang-orang Israel, Allah mengasihi umat pilihannya, dan bahkan Allah sudah berjanji kepada mereka untuk menolong mereka. Itulah sebabnya Allah berlaku adil kepada orang Asyur karena Ia mengasihi orang-orang Israel. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari pasti kita pernah mungkin secara sadar atau tidak sadar kita menyakiti orang lain seperti yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Mungkin ketika dengan perkataan kita menyakiti orang lain, orang itu menjadi bisa jadi dendam dengan kita, atau mungkin orang itu akhirnya menjadi membenci kita karena kita pernah menyakitinya. Mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukan hal itu, baik dengan mulut kita, dengan tindakan kita sudah menyakiti orang lain. Nah, ketika kita melakukan seperti apa yang bangsa Asyur itu lakukan, apa yang perlu kita lakukan? Selanjutnya, kita harus datang kepada Allah. Mari kita datang kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang kasih. Allah kita adalah Allah yang kasih. Jangan pernah sekali-kali kita merasa takut menghadapi Allah kita, karena Allah kita adalah Allah yang adil. Tetapi kita harus datang kepada Dia, mohon ampun, dan kita bertobat atas setiap perbuatan-perbuatan kita, karena Allah kita adalah Allah yang kasih. Ia mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Nah, jadi ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Nya Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami bersyukur untuk setiap keadilan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami senantiasa berpengharapan kepada Engkau, dan kami dapat senantiasa mohon ampun kepada-Mu atas setiap dosa-dosa kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang akan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, supaya kami dapat terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua yang dalam nama kuasa-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.